Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Yang saya hormati para hadirin yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini yang insyaallah dimuliakan dan dipenuhi rahmat darinya. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada baginda kita semua, suri tauladan umat manusia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, serta sampai kepada kita semua selaku umatnya, umat mutakhirin, umat akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan meningkatkan kualitas salat. Salat adalah tiang agama, amalan yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat, serta merupakan wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu min 'amalihi salatuhu. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Rawahu Tirmidzi. Yang artinya sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat ialah salatnya. Maka jikalau salatnya baik, maka sukseslah dan beruntunglah dia, dan jikalau salatnya buruk, maka buruklah dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis ini kita semua memahami bahwa kualitas salat sangat menentukan kualitas hidup serta amal kita secara keseluruhan. Oleh karena itu, meningkatkan kualitas salat adalah hal yang utama yang mesti kita kerjakan selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, lantas bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas salat? Maka dari hal ini saya akan menyampaikan sedikitnya 5 cara kita untuk meningkatkan kualitas salat. Cara yang pertama ialah memperbaiki niat dan kekhusyuan dalam salat. Salat bukan sekedar rutinitas fisik, tetapi ibadah yang menghubungkan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat adalah inti dari ibadah, sedangkan khusyuk adalah ruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat 23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-ayat, yang artinya sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Untuk mencapai kekhusyuan dalam salat, kita perlu memahami makna bacaan yang dibaca dalam salat, serta menghindari gangguan yang mengganggu pikiran dan menghadirkan hati sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua ialah menjaga waktu salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat keempat An-Nisa ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya sungguhnya salat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya untuk orang-orang yang beriman. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda ketika beliau ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling utama dan dicintai oleh Allah?" Maka salah satunya beliau menjawab, "As-salatu 'ala waqtiha." Itu salat pada waktunya. Oleh karena itu, mari kita jadikan salat sebagai prioritas utama kita dalam keseharian hidup kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, cara yang ketiga ialah memperhatikan tata cara dan bacaan dalam salat. Salat yang baik dan benar adalah salat yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Perbaiki bacaan dan gerakan dalam salat dengan benar, serta sempurnakan kekurangan-kekurangan yang mungkin selama ini kita abaikan. Cara yang keempat ialah memperbanyak salat sunnah. Selain salat wajib,
salat sunnah seperti rawatib, tahajud dan duha adalah cara kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala serta menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam salat wajib kita. Rasulullah SAW menggambarkan dalam hadisnya, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-salah, fa in kanat tammatan kutibat tammatan, wa in kanat naqisatan qala Allahu li malaikatihi unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in yukmilu biha ma nuqisa min al-fardhiyah. Yang artinya sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat nanti ialah salat. Maka jikalau salatnya sempurna maka akan dicatat sempurna, dan jikalau salatnya kurang maka Allah akan berfirman kepada para malaikat, lihatlah kepada hambaku apakah ada amalan sunnah yang dikerjakannya. Maka sesungguhnya salat sunnah itu dapat menutupi, dapat menyempurnakan apa yang kurang dari salat wajibnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin yang dirahmati Allah, cara yang terakhir yaitu cara yang kelima ialah menghidupkan rasa cinta dalam salat. Rasulullah SAW menggambarkan salat sebagai kebahagiaan. Beliau bersabda, wa ju'ilat qurratu 'aini bis salat, dan dijadikan penyejuk mataku ada pada salat. Salat bukanlah beban, melainkan momentum paling berharga untuk kita bermunajat, memohon ampun dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah bisa mencintai salat, maka kita akan merasakan ketenangan dan ketentraman di dalamnya. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan salat sebagai prioritas utama kita, sebagai pusat kita dalam kehidupan kita semua. Dengan meningkatkan kualitas salat, insya Allah hidup kita akan lebih berkah, lebih tenang dan juga tentram. Sesuai janji Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, dan kerjakanlah salat, sesungguhnya salat itu akan mencegah dari berbuat perbuatan keji dan juga munkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan serta kemudahan kepada kita semua untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas salat kita. Hadirin yang sangat berbahagia, mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekhilafan, karena kesalahan mutlak datangnya dari diri saya pribadi dan kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Fawaz Batur Rahman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi